Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi jama'ana wa iyyakum fi hadzal makan wa huwa al-jawadur rahimur rahman. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala maulana min al-ihsan wa sallallahu wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad al-mashruh bisikin al-ihsan wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji syukur bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah kembali menggolongkan kita, mengumpulkan kita atas tujuan yang mulia, atas kembali menimba ilmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar kembali mempermudah langkah kaki kita menuju jalan surganya Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata Rasulullah, "Man salaka tariqan yaltamisu fiha ilman, sahalallahu lahu tariqan ila jannah." Barang siapa yang berjalan mau melangkahkan kakinya menuju tempat menuntut ilmu, menuju majelis ilmu, untuk kembali menggapai ilmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan memudahkan jalannya menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau kita ingin berpikir, di mana ada sinkronisasi antara kita menuntut ilmu dengan jalan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala? Di mana ada hubungannya? Koneksi hubungan antara jalan kita menuju majelis ilmu malah dipermudah jalan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala, yang ternyata dikatakan juga oleh para ulama, al-ilmu nurun. Ternyata ilmu itu adalah sebuah cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita tatkala ingin menuju sebuah tempat, tanpa ada sebuah cahaya akan sulit kita akan melangkahkan kaki kita menuju tempat yang akan kita tuju. Seperti itu juga ilmu. Kita akan sulit. Kalau bukan karena sebuah ilmu, kita tidak akan mungkin bisa sampai kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis tersebutlah kita bisa memahami, tatkala kita melangkahkan kaki kita ke tempat yang mulia, dalam artian kita kembali mengumpulkan sebuah cahaya dari Allah Subhanahu wa taala guna membawa kita ke jalan surganya Allah Subhanahu wa taala. Di situ ada sinkronisasinya. Baru kita paham, ternyata di situ ada hubungannya antara kita jalan ke tempat majelis ilmu dengan kita jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagian besar yang kita butuhkan, yang kita perlukan untuk meniti jalan surganya Allah adalah sebuah cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan karena sebuah cahaya, secercah cahaya pun akan mampu menolong kita. Tapi sedikit cahaya apabila kita ingin menuju surganya Allah Subhanahu wa taala juga akan berat. Kita membutuhkan cahaya yang banyak. Kita membutuhkan cahaya yang terang benderang sebagaimana siang hari untuk bisa mampu menjalani jalan surganya Allah Subhanahu wa taala. Lihat mereka para ulama yang kita sekarang berada di bulan Rabiul Akhir, yang mana memang dikatakan ini adalah bulan yang dahulu, bahkan sampai zaman sekarang adalah bulan wafatnya para ulama dan para salihin. Sekelas Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, sekelas Habib Muhammad Al-Haddad, sekelas Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf. Seluruhnya beliau dan antara mereka orang-orang alim, orang-orang yang memiliki ilmu, selalu memenuhi cahaya jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Mereka diwafatkan pada bulan ini. Kita contoh mereka. Bagaimana mereka bisa sampai kepada Allah? Bagaimana mereka bisa sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tapi apakah benar tatkala kita mengetahui ini adalah bulan wafatnya mereka, ini adalah bulan kematiannya mereka, tapi apakah mereka benar-benar mati? Tidak. Kita jangan sampai berpikir mereka telah meninggal, tapi kita harus berpikir mereka tetap hidup dengan sebuah ilmu. Ilmulah yang menghidupkan mereka. Nama mereka masih kita sebut, sejarah mereka masih kita bacakan, ilmu-ilmu mereka, amalan mereka masih kita hidupkan. Ini maksud hakikat seorang manusia. Dia mampu hidup dalam kehidupannya sampai hari kiamat. Tidak wafat hanya jasadnya wafat, tapi ilmunya masih dipelajari, sejarahnya masih dibacakan, namanya masih indah, citranya masih diceritakan di hadapan kita sampai hari kiamat. Ini umur yang panjang, umur yang dikatakan oleh para ulama. Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala pernah berkata, "Wa mata qaumun wa ma matat makarimuhum wa 'asha qaumun wa hum fin nasi amwatu." Telah meninggal suatu kaum, tapi tidaklah kehebatan mereka, kemuliaan mereka, keistimewaan mereka telah meninggal. Tidak, mereka wafat hanya jasad mereka yang wafat, ilmu mereka masih berlanjut, amalan mereka masih berlanjut. Wa 'asha qaumun, sebaliknya banyak di antara kita hidup dalam kehidupannya, wa hum fin nasi amwat, yang sebenarnya mereka adalah hakikatnya telah meninggal dunia, telah tidak ada kehidupannya, tidak ada maksud daripada kehidupannya. Dia hidup di hadapan kita, hidup di
sekitar kita, hidup di kalangan kita, tapi seakan hakikatnya, esensinya dia telah wafat, dia telah meninggal dunia. Makanya Imam Syafi'i pernah mengatakan juga, hayatul fata wallahi bil ilmi wat tuqa illam yakuna la'tibar li dzatih. Kehidupan seorang pemuda, kehidupan seseorang sesungguhnya demi Allah dengan keilmuan dan dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Illam yakuna, jikalau tidak ada ilmunya, tidak ada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, la'tibara lidzati, seakan-akan dia tidak ada ibrah dalam kehidupannya, seakan-akan dia ada tapi tidak dianggap seperti tidak ada. Mengapa? Karena dia tidak ada nilai keilmuan, tidak ada nilai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Syafi'i, Sayyidina Ali bin Abi Thalib rahimahullah taala pernah berkata, wa qadru kulli imri'in ma qad kana yuhsinuhu wal jahiluna li ahli al-ilmi a'da'u fafuz bi'ilmin ta'ish hayyan bihi abada an-nasu mauta wa ahlul ilmi ahya'u. Kata beliau, kadar kehebatan atau kadar seseorang itu tergantung apa yang ia bisa lakukan, itu tergantung bagaimana dia bisa menekuninya. Wal jahiluna, sedangkan orang-orang yang tidak berilmu itu adalah musuh. Wal jahiluna li ahli ilmi, musuh bagi orang-orang yang memiliki ilmu. Orang yang tidak berilmu adalah mereka adalah musuh utama orang yang tidak memiliki ilmu. Jikalau saja kita memiliki sebuah ilmu dalam satu bidang, ada seorang yang tidak memiliki ilmu dan dia berani mendebati kita, justru kita merasa bodoh. Kita mendebati seorang yang tidak memiliki ilmu, kita mendebati seseorang yang tidak menguasai dalam bidang tersebut. Ini adalah pembodohan dalam diri kita. Makanya kita harus dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana kita menjadi orang ahli ilmu, sering hadir majelis ilmu, sering hadir majelis pelajaran-pelajaran agama-agama ataupun hal-hal fikih yang sebagaimana Al-Habib Ali ajarkan. Itu yang harus kita hidupkan, itu yang harus kita tanamkan dalam diri kita agar kita bisa hidup tidak hanya sebatas di dunia ini, hidup sampai hari kiamat kelak. Setelah Imam Nawawi rahimahullah taala, nama beliau masih dikenang sampai sekarang, kitab beliau masih dipelajari sampai sekarang, bahkan sejarah beliau masih dibaca. Seluruh pondok pesantren Ahlus Sunnah wal Jamaah pasti ada kitab Imam Nawawi, pasti ada kitab Imam Nawawi dipelajari. Mengapa? Beliau hanya berumur 38 tahun, 39 tahun, atau sebagian ulama mengatakan hanya 40 tahun umur beliau, belum sempat menikah. Tapi mengapa nama beliau masih dikenal? Beliau sudah wafat dari abad ke-7, sekarang sudah abad ke-15. 8 abad yang lalu beliau sudah meninggal dunia, tapi nama beliau masih dikenal sampai zaman sekarang. Kenapa? Beliau hidup dengan keilmuannya, hidup dengan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dimaksudkan oleh Sayyidina bin Qudamah dalam ucapan beliau. Kata Imam bin Qudamah, As-Sa'id, saat ditanya siapa sebenarnya orang berbahagia, siapa sebenarnya orang yang berbangga, As-Sa'id, man tawaqqafat anfasun walam tatawaqqaf hasanatuh. Orang yang berbahagia, orang yang berbangga di dunia dan di akhirat, siapa mereka? Mereka yang walaupun nafas mereka telah habis, tapi kebaikan mereka tidak pernah habis. Nafas mereka habis, umur mereka habis, ajal mereka habis, tapi kebaikan dari mereka, keutamaan dari mereka, keistimewaan dari mereka tidak pernah habis. Ini orang yang berbahagia. Sekelas Imam Nawawi, Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, walaupun beliau telah wafat, tapi maulid beliau masih dibaca, pelajaran beliau masih kita bacakan, ilmu-ilmu beliau masih kita pelajari, sejarah beliau, haul beliau masih kita rayakan. Mengapa? Karena beliau hidup dengan ilmu, hidup dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tujuan kita. Tujuan kita utama untuk hadir majelis ilmu, satu, memerangi kebodohan dari dalam diri kita, memerangi kebodohan dari dalam diri kita agar kita bisa hidup selama-lamanya sampai hari kiamat. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kita dikumpulkan di majelis ilmu, kita minta agar kita selalu bisa hidup sampai hari kiamat. Kita ingin nama kita selalu terkenang kebaikannya, terkenang kemuliaannya, terkenang ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak ingin kita dikenang oleh orang-orang yang kita tinggalkan, dikenang dengan keburukan kita. Itu si fulan yang dahulu pernah mencuri, itu si fulan yang dahulu pernah ini, itu si fulan yang dahulu pernah melakukan hal-hal yang tidak baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak ingin dikenang dengan hal yang buruk, tapi kita inginkan dikenang bagaimana dengan hal-hal yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala, berlaku baik terhadap orang sekitar, berinteraksi baik dengan orang-orang keluarga kita ataupun tetangga kita. Ini kita harapkan agar nama kita selalu hidup sampai hari kiamat. Amalan kita selalu hidup
hidup sampai hari kiamat. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kepada kita istiqamah. Istiqamah dalam selalu menuntut ilmu, hadir dalam majelis ilmu. Nikmat yang terbesar diberikan oleh Allah akan selalu dilimpahkan terhadap kita, yaitu istiqamah, melangkahkan kaki ke majelis ilmu, selalu ingin belajar mendalami ilmu Nabi Muhammad agar kita bisa hidup selama-lamanya, agar kita selalu memiliki nama yang baik dan mulia, penuh dengan ketakwaan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ja'al an hadza jama'an marhuman wa tabaratan ba'da tabaratan ma'suma wa la taj'al lahum fina wa la minna wa la ma'na syaqiyyan wa la mahruma ya man wafaqa ahlal khair wa anhum alaih wa waffiqna lil khair wa inna alaih bi rahmatika ya arhamar rahimin. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma'afil mila salatan wassalaman da'imaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi adada kulli daratin al-famar wa amma ba'du. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sudah dengar tentang keutamaan mencari ilmu. Ya, keutamaan untuk menuntut ilmu dengan jelas diberikan oleh akhina fillah Zaid Haidar Balqis dan baginda Nabi Muhammad SAW selalu berdoa minta untuk ditambahkan ilmu. Seperti baginda Nabi Muhammad saja masih minta untuk ditambahkan ilmu. Lantas bagaimana dengan keadaan kita? Ya, Nabi Muhammad SAW selalu berdoa, Allahumma nas'aluka ilman nafi'an. Ya, Nabi Muhammad selalu berdoa kepada Allah, ya Allah, sungguhnya saya minta untuk ditambahkan ilmu. Ya, itu Nabi Muhammad. Lantas bagaimana kita? Maka paling tidak kita untuk bisa mendekati baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemarin kita sudah masuk di pembahasan khoslatul fitrah, ya, tentang kebersihan badan. Kita sudah lewati pakai siwak, potong kuku, pakai celak, pakai minyak di badan, potong rambut, apa semuanya sudah kita lewati. Insya Allah kita masuk di bab yang baru, yakni babul wudu, bab tentang wudu. Ya. Wudu ini kalau mau kita bilang perkara yang kecil. Sebagian orang mengatakan wah wudu ini gampang, kita nggak belajar bisa. Ya, cuma basahin wajah, basahin tangan, rambut, kepala, kaki. Akan tetapi lihat bagaimana Islam itu mengajarkan semuanya. Yang kita anggap enteng, yang kita anggap remeh, ternyata di dalamnya ada ratusan ilmu yang diberikan kepada kita. Dari sunnahnya, ya, sunnah-sunnah ketika wudhu, dan tata caranya yang benar itu diajarin. Ya, tata caranya wudhu yang benar itu diajarin. Itu luar biasanya Islam. Maka sebagian orang tuh kadang menggampangi. Berapa kali kita ketemu, wah, bab wudhu gampang, saya sudah lewat wudhu, saya sudah tinggi babnya, sehingga meremehkan. Padahal wudhunya kadang kurang benar. Sehingga kalau wudhunya benar, tidak mungkin keluar dari lisannya meremehkan ilmu seperti itu. Ya, mudah-mudahan kita termasuk orang yang memuliakan ilmu yang disyariatkan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikatakan babul wudu, al wudu lugatan ismu lagas lil wudu ba'dil al adha wa huwa ma'khadun minal wadha'ah. Ya, wudu ini dikatakan menurut bahasa adalah lagatul ba'dil adha, membasuh dari sebagian yang diwudui. Ya, kalau menurut bahasa. Akan tapi kalau menurut syariat, apa itu wudu? Al ismu lighusl adha'in mahsusah binyati mahsusah ala wajhi mahsusah. Kalau menurut syariat apa itu wudu? Ulama mengatakan wudu itu adalah nama yang dibasuhnya dari anggota maksuson yang mempunyai niat khusus. Biniati khusus, dengan niat yang khusus juga. Ala wajhin maksuson. Ya, dengan cara ala wajhi maksusin, dengan cara-cara yang khusus juga. Jadi wudu itu kalau menurut syariat ada caranya dan punya niat yang khusus. Ya, saya niatnya wudu, khusus untuk wudu. Ya. Fadlul wudu, keutamaan wudu. Dikatakan di sini pengarang
Ya, memberikan beberapa hadis tentang keutamaan dari wudu. Sebagaimana disebutkan warada an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala la yusabbihu abdun wudu illa ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Dikatakan la yusabbih, tidak sempurna abdun, wudunya seorang hamba, kecuali ghufira lahu, Allah ampunkan semua dosa-dosanya, taqaddama min dzambi wa ma ta'akhkhar, dosa-dosa yang awal sampai dosa-dosa yang akhir. Maksudnya apa? Tidak sempurna wudunya seseorang, belum selesai dia wudu, masih dalam keadaan wudu dengan benar, atau di sini bermakna tidak merasa puas juga. Yusabbi itu tidak merasa puas atau tidak sempurna wudunya seseorang, kecuali Allah ampunkan semua dosa-dosanya dari yang pertama sampai yang akhir. Lihat bagaimana kita masih wudu, dalam keadaan wudu itu Allah sudah ampunkan dosa kita. Belum kita sholat, baru kita wudu dengan benar-benar, wudu dengan keadaan yang khusyuk benar-benar. Bagaimana tata caranya wudu? Baru di wudu sudah disebutkan oleh baginda Nabi Muhammad, dihapuskan semua dosa-dosa kita dari yang awal sampai yang akhir. Nah, ini luar biasanya dari wudu tersebut. Dalam riwayat tadi juga disebutkan bahwa aidan as-salatu khairun maudhu. Salat itu paling baiknya adalah paling sebaik-baiknya tempat. Ya, salat itu dikatakan baginda Nabi Muhammad adalah sebaik-baiknya tempat. Maksudnya apa? Harus kita ambil. Ya, maka sebelum salat itu ada apa? Ada wudu tata caranya. Sebab Allah tidak akan mungkin memberikan salat kepada hambanya sebagai apa? Allah tidak akan mungkin memberikan sesuatu kepada hambanya seperti Allah memberikan sholat tadi. Sehingga apa? Allah memilih buat hambanya itu untuk yang mau sholat. Banyak hambanya Allah, tapi sebagian aja yang mau sholat, atau sedikit bahkan yang mau sholat. Karena apa? Orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Nabi Muhammad mengatakan sholatu khairun maudhu. Ya, sholat itu sebaik-baiknya tempat. Maka harus apa? Harus kita ambil. Ya, harus kita ambil. Maka sebelum sholat ada apa? Ada wudu tata caranya. Maka apa? Perbarui wudu kita, perbagusin wudu kita. Jangan sampai wudu kita yang buru-buru, wudu yang cepat-cepat, wudu yang sembarangan, sehingga apa? Tidak terbasuh anggota yang harus kena wudu. Harusnya tangan itu kena wudu sampai siku, ternyata saking buru-buru nggak nyampe di siku. Lantas gimana? Sholatnya pasti tidak sah. Ya, karena apa? Anggota yang harusnya kena basuhan wudu menjadi tidak kena air dari basuhan wudu tadi. Dan juga disebutkan wala yuhafidhu 'alal wudu ilal mu'min, dan tidak menjaga wudu, ya, tidak menjaga wudu kecuali mereka orang-orang mukmin. Ya, orang mukmin itu selalu menjaga wudu. Sehingga orang-orang mukmin itu selalu suci dari hadas. Ketika batal wudu lagi. Batal wudu lagi. Ya, apa? Selalu menjaga wudunya. Sebab apa? Sebab orang manusia itu dia menjadi pembeda ketika nanti di padang mahsyar, sehingga Nabi Muhammad tahu bahwa ini umatnya itu apa pembedanya dari bekas wajah, ya, bekas wudu yang membekas di wajahnya orang mukmin tadi. Sehingga ketika membekas di wajahnya tersebut, Nabi Muhammad gampang untuk mengenalnya. Simahum fi wujuhihim, apa? Punya bekas wajahnya itu ada bekas wudunya, sehingga Nabi Muhammad gampang ketika mencari umatnya. Bagaimana tidak saat itu manusia ngumpul miliaran dalam satu tempat yang begitu besar, miliaran manusia. Lantas dari mana kita mau tahu perbedaannya? Dari bekas wudu tadi. Ya, makanya dikatakan di sini tidak menjaga wudu kecuali orang-orang beriman. Maka apa? Kalau kita menjadi orang beriman, ambil satu kabar. Menjaga wudu termasuk digolongkan oleh baginda Nabi Muhammad orang beriman. Batal wudu lagi. Susah, Beb. Apalagi pengantin baru. Ya, apalagi pengantin baru. Gimana? Tetap batal wudu lagi. Batal wudu lagi. Ya, tetap kalau bisa kita jaga wudunya. Wa qala aidan man tawaddu'a fa ahsan wudu kharajat khatayahu minal jasadihi hatta takhraja min adfarihi. Dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad, barang siapa yang wudu fa ahsan, maka dia dalam memperbagus wudunya, dia benar-benar di dalam wudunya,
kharajat khotoyahu, maka keluar dosa-dosanya. Ya, dia wudu dalam keadaan benar-benar dibaguskan wudunya, disempurnakan wudunya, maka kata Nabi Muhammad keluar dosa-dosanya min jasadihi, dari tubuhnya. Hatta takhraja min adfari, sampai dikatakan itu keluar dari kuku-kukunya. Ya, dosa itu meleleh dari kukunya orang yang wudu dalam keadaan benar-benar dia baguskan wudunya, dia sempurnakan wudunya, maka kata Nabi Muhammad keluar dosa-dosanya dari tubuhnya dia itu seperti keluarnya dosa itu dari ujung tangan, dari ujung jari-jarinya tersebut. Dengan apa? Menjaga wudu. Orang wudu, dengan wudu dia benar-benar, maka keluar dosanya orang tersebut dari jasadnya dia, dan juga keluar dari ujung jarinya. Baru wudu, belum sholatnya. Anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga timbul satu pertanyaan bagi kita, ya, ma huwa wajibul lil wudu al hadas am qiyamu ila shalah? Mana yang mewajibkan kita wudu? Ketika terkena hadas atau ketika mau mendirikan sholat? Ya, kita biasanya seperti apa wudu itu sih? Kalau kita batal wudu langsung wudu, atau cuma mau sholat aja kita baru wudu? Kita sering tuh mungkin timbul pertanyaan seperti itu. Apa yang membuat mewajibkan kita untuk wudu? Ketika kita kena hadas, ya, bersentuhan, atau kita habis buang air kecil, keluarnya sesuatu dari dua jalan depan atau jalan belakang kita, atau kita ketiduran, atau kita pingsan, atau mungkin kesurupan, itu semua hadas. Ya. Lantas apa yang mewajibkan kita wudu? Ketika terkena hadas itu, atau ketika mau sholat aja? Kira-kira apa? Ketika mau sholat aja yang diwajibkan wudu, atau cuma ketika terkena hadas? Terkena hadas. Ya, di sini juga dikatakan mu'tamadun an wajibahu huwa hadas. Ulama mengatakan yang paling wajib adalah ketika terkena hadas. Wa an rafa'al hadas syartun lis sohati sholat. Sebab mengangkat hadas tadi adalah syarat untuk sahnya sholat. Ya, sehingga kalau bisa apa? Jaga wudu terus. Wudu batal, wudu lagi. Batal wudu lagi. Wa amma qiyamun ila sholat fa syaratun lifawrayati wudu. Sebab dikatakan adapun mendirikan sholat, ya, mendirikan sholat adalah syaratnya adalah menggunakan wudu. Maka kita kalau bisa jaga wudu terus. Sebab apa? Kalau wudu untuk mendirikan sholat itu cuma syarat dari sholat. Syaratnya sholat harus wudu. Tapi mana yang wajibnya? Ketika terkena hadas. Jadi kalau kita batal wudu lagi. Batal wudu lagi. Habis air nggak apa-apa. Habis air nggak apa-apa. Yang penting kita dalam keadaan wudu. Ya, itu pengertian dari wudu. Nah, kita masuk di furudul wudu. Yang fardu-fardunya wudu. Furudul wudu sittatun, dikatakan fardunya wudu itu ada 6, arbaatun, 4 ditetapkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Wa hiya ghuslul wajhi wa ghuslul yadain wa masul ba'dir ras wa ghuslul rijlain wa isnani bis sunnah wa humma an-niyat wa tartib. Di sini dikatakan fardunya wudu itu ada 6. Ya, fardu wudu ada 6. Yang pertama adalah membasuh wajah. Jadi yang wajib dari wudu itu ada 6. Yang pertama apa? Ketika membasuh wajah. Tapi 4 yang wajib, 2 yang sunnah. Kalau yang 2 yang sunnah dari Nabi Muhammad, apa itu? Niat. Jadi yang pertama adalah niat. Yang pertama kita niat. Lalu yang kedua membasuh wajah. Lalu yang ketiga membasuh kedua tangan. Lalu yang keempat membasuh sebagian dari rambut. Wa ghuslul rijlain, dan membasuh, yang kelima membasuh kedua kaki sampai mata kaki, dan yang keenam ditutup dengan tartib. Ya. Kenapa dikatakan 4 di Quran, 2 di sunnah? Ya. Sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Al-Maidah, ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ilas shalah, wahai orang-orang beriman, jika di antara kalian mau melaksanakan sholat, mau mendirikan sholat, faghsilu wujuhakum, maka basuhlah wajah kalian. 1. Ya. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum,
ila marafiq, dan basuhlah kedua tangan kalian ila marafiq, sampai apa? Sampai siku. 2 itu fardunya sudah. Ya. Wa amsahu bi ru'usikum, dan basuhlah kepala kalian. 3. Wa arjulakum illa ka'bain. 4. Dan apa? Basuhlah kaki kalian. Itu 4 yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim. 2 yang ditambah oleh Nabi. Yang pertama niat, dan yang terakhir tartib. Harus berurutan. Ya, harus berurutan. Apa dalilnya niat tadi? Sebagaimana dikatakan Nabi Muhammad, innamal a'malu binniyat. Semuanya itu diawali dengan niat. Lalu yang tartib, yang terakhir tadi, sebagaimana kita itu mengambil ilmu itu dari Al-Qur'an, hadis, dan qiyas. Sebagaimana tartib tadi, ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, ya, ketika dari Safa ke Marwah, ya, dari Safa ke Marwah. Nah, itu sahabat bertanya, Rasulullah, apa dari sebaliknya? Tapi kata Rasul SAW, ikuti apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni tartib sesuai urutan. Nah, maka sebagaimana di dalam Al-Qur'anul Karim disebutkan seperti itu, maka urutannya pun seperti itu. Sebab kalau kita pakai nahunya, wa arjulakum itu yang membasuh kaki itu kembalinya ke fagsilu. Ya, kembalinya ke fagsilu wujuhakum, kembalinya ke basuh wajah kalian. Tapi karena dikatakan sesuai tartib, sesuai urutannya, maka seperti yang dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW dan yang dinukil dari Al-Qur'anul Karim. Yang pertama basuh wajah, basuh tangan, basuh kepala, dan basuh kaki. Ya, itu furudul wudu, fardunya wudu. Lalu basuh hidung, basuh kumur-kumur, basuh tangan, kuping, termasuk apa itu? Itu termasuk sunnah. Jadi kalau kita nggak sempat, boleh kita lewatkan itu. Kita masuk masjid, ternyata mau wudu. Pas mau wudu, ini imam sudah qomat. Ya, sudah qomat, ternyata sudah hayyalal shalah, hayyalal falah. Kalau kita mau pakai sunnahnya, basuh tangan, kumur-kumur, masukkan air ke hidung, bisa lambat takbir kita. Bisa kita tidak ikut takbir bersama imam. Maka apa? Ambil yang wajibnya aja. Apa? Basuh wajah, basuh tangan, basuh kepala, sama basuh kaki. Nah, itu apa wudunya? Sah. Karena apa? Itu fardunya. Yang lainnya itu sunnah semua. Biar kita nggak pakai nggak apa-apa. Biar kita tinggalkan dalam keadaan kepepet, boleh. Ya. Karena apa? Termasuk sunnah. Tapi kalau sempat, ya kita ambil semuanya. Kecuali dalam keadaan kepepet. Saya nggak sempat kadang. Kalau sudah datang buru-buru, daripada saya wudunya buru-buru, mending apa? Mending ambil fardu aja. Basuh wajahnya yang benar, basuh tangan yang benar, basuh kepala, basuh kaki, sehingga sempurna wudunya tadi. Ngambil yang fardunya tadi. Ya. Syarhu furudul wudu, ya. Penjelasan tentang fardu-fardunya wudu tadi. Yang pertama tadi kita udah belajar an-niat. Fayani rafa'al hadas. Ya, awal an-niat, yakni niat tadi itu dengan niat untuk mengangkat hadas. Jadi kita wudu niatnya untuk mengangkat hadas. Au wudu, atau niatnya untuk wudu, atau apa? Taharatul lis-shalat, untuk mensucikan diri sholat, untuk mensucikan diri dalam keadaan mau sholat tadi. Kalau kita biasanya kan niatnya wudu tuh, ya, nawaitul wudu yurafil hadas asghar lillahi ta'ala. Itu niatnya wudu. Maka sebelum kita wudu, kita apa? Kita melazimkan bacaan niat seperti tersebut. Kapan tempatnya niat itu? Di sini dikatakan mahalluha al-qalbu. Tempatnya niat tadi itu di dalam hati. Wa talafadhu biha sunnatun li'ainina. Melafazkannya itu sunnah. Ya. Melafazkannya di mulut, di lisan, itu termasuk sunnah. Tapi tempatnya ketika di dalam hati. Karena kita susah, apalagi kita mau sholat. Ya, pas mau sholat Allahu Akbar. Kan diwajibkan bagi kita ketika kita takbir Allah berbarengan dengan hati itu niat. Begitu juga wudu. Ketika mau basuh wajah pertama kali itu dibarengi dengan niat. Ketika kita ambil air mau basuh yang bagian wajah itu dibarengi dengan niat. Kadang susah, ya. Tapi apa diajarkan di sini kita dilafazkan duluan.
Makanya kadang orang kalau sebelum sholat dia baca sunnahnya itu dilafazkan, niatnya itu dilafazkan. Usul fardhu maghrib salasa rakaat ini imaman lillahi ta'ala Allahu akbar. Ya. Tapi sambil takbir itu kita baca niat lagi, tapi tempatnya di dalam hati. Apa maksudnya kita niatkan di dalam hati? Sebab yang tahu isi hati kita itu Allah. Sehingga kadang kita mungkin kurang, kadang mungkin kita ada terbayang sesuatu, tapi yang mengetahui itu semuanya Allah. Sehingga kita lebih nikmat dalam keadaan dalam hati itu, husnuzon kita sama Allah lebih kuat. Kadang kita takbir Allahu akbar. Ya. Kadang kita niat seperti itu sambil takbir itu susah. Tapi apa? Allah yang tahu isi hati kita. Sehingga kadang timbul selesai takbir was-was. Jadi niatnya bener nggak ya? Tadi niatnya terbaca semua nggak ya? Ya. Nah, itu datangnya kadang dari setan. Tapi yang tahu isi hati kita itu sebenarnya Allah. Maka jangan sampai takut, jangan sampai was-was ketika takbir tadi. Benar-benar yakinin diri bahwa itu niatnya adalah niat yang benar. Begitu juga ketika kita wudu. Ketika kita wudu diniatin ketika sebelum membasuh wajah tadi. Waktuha inda ghusli awalil juz'i minal wajhi. Kapan waktunya? Ketika awal membasuh dari wajah. Jadi niat wudu itu ketika kita mau membasuh wajah. Mungkin ada yang sebagian kapan niat wudu? Pernah kita ngajar ya, ketika kita ngajar kita tanya kapan ketika membasuh wudu. Sebagian dari mereka mengatakan ketika mau wudu. Ketika mau basuh tangan itu niat di situ katanya. Ya, karena apa? Belum paham. Nah, gunanya kita belajar seperti ini biar paham. Sehingga niat wudu itu tepatnya kapan? Ketika mau membasuh wajah. Lalu yang kedua, ghuslul wajhi, membasuh wajah. Wasumya bidzalika li'anna bihi taqa'u muwajjahah. Nah, yang kedua tadi adalah membasuh wajah. Kenapa dinamakan membasuh wajah? Karena apa? Li'anna bihi taqa'u muwajjahah. Karena apa? Bertatapan atau berpas-pasan itu dalam keadaan wajah kita. Saling bertatapan wajah. Wa hadduhu tulan. Batasan wajah itu seperti apa sih? Kita wudu di wajah. Ketika kita basuh wajah, batasan wajah yang kena wudu itu apa aja? Kadang kita nggak tahu. Ya, tapi di sini diajarkan kepada kita ma baina manabi sya'ri ra'si illa muntaha lillahyain. Ya, batasan wajah itu yang kena air ketika kita wudu ma baina dari tempat pertama tumbuhnya rambut di atas. Ya, di mana kita biasa pertama mungkin tumbuh rambut agak di depan. Sampai mana? Sampai di dagu, ya, di dagu di belahan yang di bawah ini. Nah, itu batas kena kalau kita wudu airnya. Jadi kalau di ujung tumbuhnya rambut yang normal, mungkin ada sebagian orang maaf mungkin kepalanya botak, tumbuh rambutnya di atas, bukan di situ. Tapi umumnya manusia, ya umumnya orang, batas wajah itu dari ujung tumbuhnya rambut sampai di dagu. Nah, itu batas panjang tumbuh. Kalau kita wudu yang harus kena air dari ujungnya tumbuhnya rambut nih depan sini sampai ke dagu kita. Lalu kalau untuk melebarnya wa'ardon ma baina uzunain, antara dua kuping. Ya, dari batasnya ini kuping nih yang depan nih sampai ke sebelah sini. Itu batasnya wajah kita yang harus kena wudu. Sehingga kalau kita mau tarik tali dari ujung rambut sampai ke kuping ini, ya, yang bawahnya ini itu yang wajib. Tapi yang atasnya kalau tidak kena air tidak apa-apa. Itu batasan wajah. Ya, kalau kita mau tarik ke bawah juga, kita pasang penggaris atau tali. Yang atasnya ini wajib untuk kena wudu. Tapi yang bawahnya tadi batasan tadi tidak wajib. Sehingga batasan wudu itu di wajah seperti itu. Ya, dari ujung tumbuhnya rambut sampai dagu. Maka kita kalau wudu apa? Benar-benar ambil airnya, benar-benar kita basuh wajah kita tuh benar-benar kita gosok. Ya, sebagaimana diajarkan para ulama kita ketika membasuh wajah itu dengan tata caranya yang benar, yang apa?
sesuai baginda Nabi Muhammad SAW, sehingga apa, air tersebut bisa merata ke wajah kita. Sesuai apa? Sesuai batasan yang disyariatkan tadi. Jadi kalau panjangnya dari ujungnya tumbuh rambut sampai di dagu, itu panjangnya. Tapi kalau lebarnya dari antara kedua kuping, nah itu batas lebarnya dari basuhan ketika di wajah. Dan juga di sini disebutkan juga bagaimana membasuh ketika orang tersebut memiliki jenggot yang lebat. Ya, dia wudhu tapi dalam keadaan jenggotnya dia lebat. Bagaimana dikatakan kalau dia mempunyai jarak pandang, orang tersebut mungkin jarak 1 meter, lalu kulit jenggotnya tidak terlihat, berarti tebal. Ya, kulit jenggotnya berarti tebal. Maka dia tidak perlu di sela-sela. Tapi kalau jenggotnya kayak kita nih tipis, ya orang Indonesia itu jarang yang tebal. Maka apa? Caranya ketika di bagian dagu itu disela-selakan pakai jari. Tapi bagi mereka yang lebat, bagi mereka yang tebal, itu tidak diharuskan untuk membasuh di sela-selakan. Karena apa? Cukup di luarnya aja. Cukup di luarnya aja. Itu ketika membasuh di bagian jenggotnya dia, bagian dagunya dia. Kalau dia memiliki rambut atau bulu yang tebal di bagian wajahnya. Akan tetapi wajib dia untuk membasuh seluruh wajahnya. Ketika dia wudhu itu wajib dia untuk membasuh seluruh wajahnya, maupun yang nampak ataupun yang tidak nampak, zahiran atau batinan. Ketika dia wudhu itu wajib dia basuh semuanya. Akan tetapi ketika di bagian jenggot, ya sunnah itu untuk menselah-selahkan. Ya, bagi apa? Kalau jenggotnya yang tipis. Tapi kalau yang tebal, yang lebat, apa tuh kategori lebat? Ketika jarak 1 meter itu tidak terlihat kulitnya, maka dia apa? Cukup dibasuh dari luar aja. Ya. Lalu yang ketiga, ghuslul yadain ma'amir faqain, membasuh kedua tangan sampai di siku. Ya, apa itu mirfaqar atau siku itu? Siku itu adalah batasan antara lengan dan tangan. Ya, kalau orang Arab tuh dia punya nama semuanya. Dari kalau depan ini namanya ku. Ya, kalau di belakang punya nama semua seperti kita. Lengan depan, ya ini tangan, dan batasnya itu sampai ketika kita wudhu dari ujung jari depan sampai marofik, sampai siku. Nah, itu batasnya ketika kita membasuh tangan. Maka apa? Maka wajib kita ketika wudhu itu membasuh dari ujung jari kita sampai siku kita. Huma adhamani baradhani baina sa'idi wal adud. Ya, apa itu marofik atau apa itu siku? Siku itu adalah tulang-tulang yang mana tulang itu nyambung antara barodhan. Apa ini? Tulang apa sih kalau ini? Apa kalau kita bahasa Indonesianya? Lengan. Ya, lengan sama ini apa nih kalau ini? Bahu. Hah? Otot. Tangan, lengan. Ya, pokoknya seperti itu dikatakan. Ini tangan, ini lengan. Nah, ini tangan, ini lengan. Ya, seperti itu pokoknya. Kalau kita wudhu. Lalu yang keempat, masul ba'dil min basyaratir rasil aw sya'rihi. Yang keempat tadi membasuh dari sebagian rambut, ya, sebagian dari kulitnya rambut aw sya'rihi atau rambutnya aja. Ya. Kalau dia tidak punya rambut atau mungkin kepalanya gundul licin, maka dia tetap membasuh di bagian kepalanya. Seperti yang dikatakan di sini. Tapi kalau dia punya rambut, membasuh dari sebagian dari rambutnya. Kalau kita Imam Syafi'i, tuh, hatta di depannya itu, hatta selembar itu sudah sebagian. Baru kita cuma basuh air selembar aja, selembar dari rambut kita sudah termasuk membasuh kepala tadi. Maka kalau perempuan tuh dia cuma ambil air, dia masukin aja sedikit gitu. Nah, itu sah juga. Ya. Tapi kalau kita lihat video dari Habib Umar itu ketika dia wudhu, dia pakai Imam Malik gitu ya. Ketika di tata cara wudhu bagian kepala, ya, baru dia kembalikan lagi. Ya, seperti itu wudhu
Apa itu gunanya? Untuk apa? Membasuh semua dari bagian rambut. Tapi itu kalau rambutnya yang pendek. Tapi kalau rambut yang panjang, ketika dia membasuh ke belakang, tidak diwajibkan lagi untuk kembali ke depannya. Ya cukup dia kasih satu kali begini aja. Tapi kalau kita kayak kita rambut laki-laki kadang pendek, ya, maka dibalikan lagi lebih afdol. Ketika membasuh ke belakang, dikembalikan lagi ke depannya. Tapi kalau kita mau sedikit dari ujung rambut tadi, boleh. Ya, kalau kita mau sedikit dari ujung rambut tadi boleh. Dikatakan di sini fayakfi walau ba'dha sya'rin. Ya, maka cukup walaupun dari sebagian dari rambut. Wa syartun sya'ri alladhi yasihu mashul alaihi an la yakhruja bil mada an hadat ar-ra'si minal jahati. Ya, dikatakan di sini maka cukup kalau hanya sebagian dari rambut tadi. Kita basuh bagian rambut sebagiannya aja, atau yang kita mau basuh ujungnya aja, atau mau kita basuh beberapa aja, boleh, sudah termasuk sah. Ya, termasuk dari sahnya membasuh rambut tadi. Lalu yang kelima, ghuslu rijlain ma'a ka'bain, membasuh kedua kaki sampai dengan mata kaki. Ya, itu yang kelima. Ka'bain huma admani barazani baina qadami wasa. Ya. Ka'bain itu adalah mata kaki atau adhamani, dua tulang. Ya, pertemuan antara dua tulang tersebut. Baina qadami, antara kaki dan wasak betis. Ya. Jadi tengah-tengahnya itu mata kaki. Maka kalau kita wudu, paling enggak mata kaki agak lebih dikit. Ya, mata kaki kasih lebih dikit. Ya, supaya apa? Supaya terbasuh semuanya, supaya hilang juga was-was di dalam wudu tadi. Maka apa? Sunnah di dalam melebihi ketika membasuh wudu tadi. Wa yajibu ghuslu juz'in minasak liyatakadda minal ghusli rijli kulliha. Ya, maka dikatakan sini wajib ketika kita membasuh sebagian dari betis tadi. Ya, min ghusli rijli kulliha, atau membasuh dari sang abda, dan sangat ditekankan juga ketika kita membasuh kaki kulliha. Ya, semuanya. Liqaidah, dengan kaidah malayatimul wajib ila bihi fahuwa wajib. Sebagaimana dikatakan, sesuatu yang tidak sempurna oleh yang wajib kecuali dengan sesuatu tersebut maka hukumnya wajib. Ya, maka hukumnya wajib menyertakan sesuatu yang itu tadi. Ya. Maka kalau kita pakai kaidah tadi, paling tidak kita basuh kaki kita itu sampai dilebihkan dari mata kakinya. Ya, mata kakinya kita lebihkan naik ke atas sedikit. Jangan sampai pas di mata kaki. Takutnya apa? Takutnya tidak sempurna. Maka sunnah untuk melebihkan. Kita lebihkan dari atas bagian mata kaki kita. Kalau bisa, maka di sini dikatakan di sini kalau bisa sampai betis. Ya, di sini dianjurkan kalau bisa sampai betis. Sampai betis kita basahi. Sampai betis kita basahi ketika wudu di bagian kaki. Lalu yang terakhir asadis al-tartib, ya, berurutan atau dengan tertib tadi. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna Allah dzakara masuha baina maghsulain wa dzalika nukatil tertib. Ya, sebagaimana baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ketika membasuhnya dengan tertib, wa dzalika, dan beliau sallallahu alaihi wasallam memudahkan dengan cara dengan berurutan tadi. Ya, dengan cara berurutan tadi, sehingga di dalam kita berwudu diwajibkan kita kefarduan dari wudu, paling tidak jangan sampai kita terlewati. Dan ini harus memang kita hafalkan supaya memberikan pemahaman buat kita. Kalau kita mau wudu, kita harus tahu fardunya wudu apa aja yang wajib dari wudu. Yang wajib dari wudu ada 6. Apa? Yang pertama niat. Lalu yang kedua membasuh wajah, yang ketiga membasuh kedua tangan sampai siku, yang keempat membasuh kepala, yang kelima membasuh kaki sampai mata kaki, lalu yang keenam adalah tartib. Nah, ini fardunya wudu. Jangan sampai kita
Kita tidak tahu, oh basuh hidung itu termasuk fardunya wudu, atau mungkin kumur-kumur termasuk dari fardunya wudu. Jangan sampai seperti itu. Sebab Allah izinkan kita untuk datang ke tempat ini karena apa? Karena Allah ingin memberikan kita pemahaman di dalam agama. Sebab betapa banyak perkumpulan seperti di malam ini, yang seperti saat ini kita kumpul seperti ini, tapi di luar sana banyak juga perkumpulan seperti ini, tapi lebih mulia kita. Kenapa? Karena di dalam perkumpulan kita memuliakan Allah, memuliakan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beda dengan mereka di luar sana, sama-sama perkumpulan, sama-sama ada perkumpulan, tapi apa? Tidak dimuliakan oleh Allah. Kenapa? Karena mereka tidak memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam perkumpulan mereka tidak ada menyebut nama Allah, tidak ada menyebut memuliakan nama baginda Nabi Muhammad. Beda dengan perkumpulan kita di tempat ini. Maka apa yang kita dapat di tempat seperti ini paling tidak kita catat. Sampai rumah kalau kita ingat kita catat atau kita hafalkan. Tapi kadang hafalan kadang lupa. Apa lebih bagusnya? Kita catat. Kita punya HP, kita punya pulpen, kita punya kertas, kita catat yang seperti ini, ilmu-ilmu yang seperti ini. Nah, mudah-mudahan insyaallah pertemuan selanjutnya kita belajar tentang sunnah-sunnahnya wudu. Ini lebih banyak lagi ya, kesunahan dari wudu. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan manfaat buat kita. Kurang lebihnya al-fakir minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.